Semuanya, selamat datang di channel aku. Namaku Salsa. Buat kalian yang baru, welcome. Jangan lupa subscribe ya. Dan buat kalian yang udah sering mampir, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan cerita tentang gimana caranya bisa menjawab bahasa Inggris secara benar. Oke, aku adalah mahasiswa sastra Inggris dan aku akan kasih tahu secara lengkap gimana cara jawab bahasa Inggris di ujian secara baik dan pasti bener. Oke, jadi simak terus ya. Bahasa Inggris itu penting banget guys. Jadi kalau kalian mau masuk ke PTN yang bergengsi, PTN top 3 di Indonesia, kalian paling nggak sekali seumur hidup dah bakal ketemu sama bahan ajar yang pakai bahasa Inggris. Aku aja yang masih semester 2 ini ya, udah pernah diminta tolongin sama temen aku buat nerjemahin jurnalnya dia yang bahasanya ilmiah banget, pakai bahasa Inggris yang sangat-sangat ilmiah gitu. Itu aja masih baru semester 2 gitu loh, masih maba, apalagi ke depannya pasti bakal lebih banyak bahasa Inggrisnya. Jadi buat kalian semua, aku harap kalian bisa cepet-cepet suka dan cinta sama bahasa Inggris, karena itu adalah bahasa universal yang bakal kepake banget buat kuliah, bukan cuma biar bisa lolos di PTN doang, tapi kalian bakal menggunakan bahasa Inggris itu seumur hidup kalau kalian mau sukses. Jadi semoga video ini bukan cuma berguna buat kalian biar bisa masuk ke PTN aja, tapi bisa jadi pengingat juga kalau bahasa Inggris itu penting banget. Oke, jadi step yang pertama adalah mulai cintai bahasa Inggris. Karena walaupun kamu suka nggak suka sama bahasa Inggris, ini adalah salah satu tipe soal yang akan kamu temui di dalam SBMPTN. Dan kalau kamu mau dapat nilai yang bagus, kamu harus bisa benar dalam menjawab soal bahasa Inggris. Aku juga dulu waktu mau SBMPTN, mau simak segala, aku nggak suka matematika, aku nggak suka geografi, dan aku juga maunya jurusan sastra kan. Kalau di sastra itu kan sebenarnya nggak ada tuh namanya pelajaran matematika, geografi itu nggak bakal kepake gitu. Yang kepake ya bahasa doang gitu. Tapi kalau aku mau dapat nilai yang bagus, aku harus bisa jawab dengan benar gitu. Aku harus bisa. Makanya akhirnya aku belajar, dan walaupun itu nggak kepake gitu kan di kuliah, aku tetap harus belajar biar aku bisa dapat nilai yang bagus gitu. Apalagi bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggris tuh bakal kepake kalau kalian kuliah dan dalam sehari-hari juga gitu kan, kepake juga bahasa Inggris. Jadi uh, diharapkan untuk semua orang lebih mencintai bahasa Inggris. Tips yang kedua adalah banyakin latihan soal. Kalau dilihat dari soal-soal SBMPTN yang tahun-tahun sebelumnya ya, SBMPTN tuh lebih mementingkan ke teks daripada grammar. Jadi kalian harus benar-benar pentingin buat belajar teks gitu kan, untuk belajar baca cepat dan segala macam, karena itu yang akan lebih kepake banget kalau mau bisa benar di SBMPTN-nya. Aku bakal kasih tahu, kasih lihat gimana cara baca teks yang benar. Ini contoh soal yang aku punya dari bimbel aku di Inten. Jadi misalnya nih, kalau ada pertanyaan kayak gini, what is adolescence? Kita lihat dulu pertanyaannya, baru kita cari di teksnya itu jawabannya apa. Ini benar-benar bisa mempersingkat waktu banget kalau kita cuma lihat pertanyaannya dulu, baru tes, baru lihat ke teksnya apa yang ditanyain gitu. Itu bakal mempersingkat waktu banget. Terus kalau ditanya what is the topic of the text gitu kan, apa isi dari teksnya gitu. Kalau ditanya kayak gitu, kita baca aja bagian awal teksnya, kita cuma baca yang ini, yang kalimat pertama, paragraf pertama, sama kalimat terakhir paragraf pertama, terus baca kalimat pertama paragraf kedua, sama kalimat terakhir paragraf kedua. Soalnya biasanya yang tengah-tengahnya ini, itu dia cuma jelasin bagian awalnya doang gitu kan, terus yang ini juga jelasin aja yang sininya gitu. Jadi kita cuma baca yang bagian awal-awalnya doang. Terus kalau misalnya ditanya the word massive ini maksudnya apa, itu kita bisa cari di teksnya, terus lihat kalimatnya aja gitu, kalimatnya tuh maksudnya apa gitu kan. Soalnya dari kalimatnya sendiri tuh kita udah bisa tahu konteksnya apa, kita nggak usah lagi pikir kejauhan gitu kan. Kayak misalnya ini nih, the first category of
glasses includes those massive blankets that cover whole continents gitu kan. Kalau cover whole continents itu kan berarti kan dia besar sekali gitu kan. Jadi bisa dilihat dari kalimatnya gitu. Makanya huge dilihat dari konteks kalimatnya. Kita nggak usah ngapalin vocab, nggak usah ngapalin kayak gitu, bisa dilihat dari konteks kalimatnya sendiri. Kalau misalnya ditanya what can be inferred atau ditanya what is true atau what is false gitu, mau nggak mau kita emang harus ngebaca semua teksnya, kita harus baca semuanya dan kita cari apa yang belum ada gitu atau apa yang salah atau apa yang benar gitu. Emang harus kayak gitu dan itu adalah tipe soal terlama yang bisa kita kerjain. Jadi kalau misalnya ada soal yang kayak gitu, mending dikerjain akhir-akhir aja, kita kerjain soal yang lain dulu. Ini ilmu yang mahal banget guys, aku harus bayar 16 juta biar bisa tahu gimana cara ngerjain bahasa Inggris yang benar, sementara kalian bisa dapetin secara gratis. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, oke? Okay? Tips yang ketiga adalah pelajari grammar. Sebenarnya aku nggak terlalu prefer buat belajar grammar banget sih kalau buat SBMPTN, karena emang SBMPTN itu lebih condong ke teks daripada grammar. Biasanya yang banyak pakai grammar itu uh, ujian mandiri sih, kayak UTOL UGM atau UM Undip. Tapi kalau SBMPTN terus SIMAK UI itu mereka lebih menekankan ke teksnya, dan aku pun bersyukur banget gitu teks yang ditekankan, karena kalau di teks itu kan semua jawabannya udah ada di teks dan kita cuma tinggal harus teliti aja kan. Sementara kalau grammar itu lebih tricky dan kadang-kadang aku pun jawab soal-soal grammar itu biasanya cuma pakai feeling, dan aku baru bener-bener ngerti tentang grammar setelah masuk di sastra Inggris gitu. Jadi kalau aku nggak terlalu prefer buat belajar grammar sih sebenarnya, kecuali kalau emang kalian mau ujian mandiri di UGM atau di Undip gitu. Segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus juga share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga video ini bisa membantu dan see you on next video.